Tuhan. Kita bersyukur pada saat hari ini kita kembali memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Walaupun kita masih ibadah di rumah masing-masing, tetapi kita percaya, saya percaya bahwa Bapak Ibu tidak mengurangi sukacita untuk kita beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita menyerahkan ibadah kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih di hadapan-Mu ya Tuhan saat ini. Kami mau Tuhan Yesus datang di hadapan-Mu memuji Tuhan, menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus beribadah bersama-sama dan keluarga kami Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami. Bang juga Tuhan Yesus, kami berdoa setiap pelayan-Mu Tuhan yang sudah Tuhan percayakan, WL singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan memberkati, Tuhan Yesus yang menolong. Terima kasih Bapa, inilah kehidupan kami, inilah ibadah kami, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memberikan satu kesempatan lagi bagi kita untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, Yesus Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sungguh luar biasa ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita katakan Yesus, Engkau baik. Semua pujian, kemuliaan
kami mau serahkan kepada hamba Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Allah yang akan mendasari ibadah kita hari ini. Tema kita hari ini, jangan mengingat masa lampau. Namun demikian, sebelum kita menguraikan firman Allah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami dapat mendengar firman Allah, firman yang menyelamatkan, firman yang menguatkan, firman yang meneguhkan dan memantapkan hidup kami. Biarlah setiap kata dan kalimat yang kami dengar, yang kami pahami, dapat menolong kami, menguatkan kami, dan kami setia kepada Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan menjelaskan kebenaran firman Allah, sehingga kami semua diberkati dan memberkati sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan firman Tuhan. Amin. Saudara, untuk mendasari firman Allah hari ini, saya bacakan dari Yesaya 43 ayat 18. Yesaya 43 ayat 18 yang berbunyi demikian. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus, tema kita jangan mengingat masa lampau. Firman Allah mengatakan janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Saudara sekalian, hidup manusia ini selalu ada sejarahnya. Setiap orang percaya itu punya sejarah masing-masing. Setiap orang punya masa lalu. Masa lalu itu bisa yang menyenangkan, bisa yang menyedihkan. Masa lalu itu ada yang riang, ada yang susah. Dan demikian saudara sekalian, masa silam punya pengalaman tersendiri. Masa silam merupakan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita bisa sedih, kita pernah susah, ada juga sesuatu yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, ini semua gambaran, ini semua menyatakan sejarah kehidupan manusia. Masa lalu, setiap orang itu ada juga yang kecewa, ada juga yang disakiti, ada juga yang trauma, macam-macam masa silam itu. Nah saudara sekalian, setiap orang itu punya. Tentu juga tidak sama dan mungkin juga ada yang sama. Tema kita, mengapa jangan mengingat masa lalu. Saudara sekalian, firman Allah mengingatkan kita jangan mengingat masa lalu. Karena mengingat masa lalu, apalagi hidup di masa lalu, tidak menguntungkan. Tidak menambah sesuatu yang berarti dan bernilai bagi kita. Tidak bermanfaat yang besar bagi kita. Oleh sebab itu, kata firman Allah, jangan mengingat-ingat masa lalu. Karena tidak menguntungkan. Tidak bermanfaat bagi kita yang hidup masa kini. Oleh sebab itulah, jangan mengingat masa lampau. Yang kedua, saudara-saudara, mengapa jangan mengingat masa lalu? Karena masa lalu itu tidak akan terulang lagi. Sudah berlalu. Tidak mungkin terjadi lagi, apakah itu senang atau tidak senang. Sudah berlalu. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita tidak perlu mengingat-ingat masa lalu lagi. Karena itu tidak akan terulang kembali di dalam kehidupan kita. Maksud saya, situasi dan keadaan yang sama seperti dulu. Tidak terulang kembali di masa kini. Mengapa jangan mengingat masa lalu? Karena masa lalu itu melemahkan semangat. Kita bersemangat, akhirnya kita mengenang masa lampau kita. Kita mengingat masa lampau kita. Akibatnya semangat kita menjadi lemah. Bahkan kita menjadi patah semangat. Yang lebih parah lagi, kita bukan saja lemah semangat, tetapi kita berdiam diri, tidak berani lagi bergerak, tidak berani lagi maju, tidak berani melangkah, berdiam diri. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita hidup dalam berkhayal, menghayal masa lampau dan menghayal ke arah depan, seandainya begini dan sebagainya. Oleh sebab itu tema kita, jangan mengingat masa lalu,
Karena masa lalu itu seringkali dan umumnya melemahkan dan membuat kita berdiam diri dan tidak berani melangkah dan maju lagi. Apa yang kita buat? Dalam rangka masa lalu itu, saudara sekalian, kita tidak perlu mengingat tetapi jadikan pelajaran. Kita ambil pelajarannya apa yang bermanfaat untuk kita menuju masa depan. Jadikan pelajaran untuk kita lebih maju lagi ke depan. Jadikan pelajaran untuk kita bergerak lagi untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi ke depan. Jadikan pelajaran untuk kita ke depan. Masa lalu itu, saya katakan tadi tidak terulang kembali. Cuman kenangan. Kenangan di dalam kehidupan kita. Sejarah bagi hidup kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, jangan, ya sekali lagi saya katakan jangan kita hidup atau terus mengingat masa lampau kita. Karena itu suatu kenangan yang pernah terjadi dalam kehidupan kita dan tidak akan terjadi sama seperti yang pernah kita alami. Sekarang apa yang kita buat? Yang kita buat sekarang bersaksi tentang Yesus Kristus yang sudah menolong kita. Kita bersaksi tentang Yesus yang telah menguatkan kita, memampukan kita, menolong kita di tengah-tengah pergolakan kehidupan kita dari sejarah hidup kita ini. Kita bersaksi tentang Yesus. Yang berikut, bukan saya bersaksi, kita bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Lebih baik kita memanfaatkan waktu yang ada, kita bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan sesama, saling kuat menguatkan. Kita mendengar suara Allah, kita mendengar perintah Allah, kita mendengar apa yang Tuhan mau. Bersekutu dengan sesama dan Tuhan lebih bermanfaat daripada kita mengenang, mengayal di masa-masa silam kita. Yang berikut, yang penting saya pikir di tengah-tengah situasi semacam ini, kita melayani. Melayani melalui doa kita, melalui ya cara yang telah Tuhan buat saling mengingatkan. Pada waktu lalu saya katakan kita saling mengingatkan melalui WA kita, melalui pesan singkat kita. Ini melayani, saling menghibur, saling menguatkan di tengah situasi yang sulit. Tapi lebih pada itu juga, di tengah situasi semacam ini Bapak Ibu sekalian, kita melayani. Bukan mengingat masa lampau, tapi kita melayani dan kita memberi apa yang dapat kita beri untuk pekerjaan Tuhan. Kita memberi waktu kita untuk berdoa, buat pekerjaan Tuhan, buat bangsa negara, buat pandemi yang masih terjadi sekarang ini. Kita memberikan waktu kita ya untuk berdoa dan untuk berseru kepada Tuhan. Kita memberikan berkat yang ada pada kita untuk memperlancar pekerjaan Tuhan, untuk operasional gereja Tuhan. Kita memberi. Pandemi boleh ada, tapi tidak dapat menghentikan kita memberi diri untuk Tuhan dan sesama. Sekarang Bapak Ibu sekalian, yang penting itu bukan mengingat masa lampau, tetapi kita mewujudkan iman, mewujudkan ketaatan kita kepada Tuhan. Di tengah situasi yang sulit ini, kita mewujudkan iman, mewujudkan ketaatan kita kepada Tuhan sebagai umat Tuhan. Bukan mengingat masa lampau, wujudkan imanmu. Wujudkan iman saya dan saudara, dan kita wujudkan ketaatan kita dalam rangka menyembah Tuhan, memberi kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Bukan mengingat masa lampau, bukan mengingat-ingat kenangan masa lampau, tetapi kita mewujudkan iman, mewujudkan ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Di tengah situasi dan keadaan yang sulit semacam inilah, sebenarnya itu yang paling jelas apakah kita betul dapat taat, dapat mentaati dan mewujudkan iman kita kepada Tuhan. Apa yang kita buat? Yang kita buat sekarang saudara sekalian, fokus ke depan. Bukan menghayal, bukan mengingat. Fokus. Kita fokus mengarah ke depan. Bukan lagi masa lampau, kita fokus ke depan. Untuk maju ke depan, untuk merencana ke depan. Fokus ke depan. Karena masa depan adalah masa menuai. Masa depan itu adalah masa menikmati. Kalau saudara dan saya mewujudkan iman dan taat kepada Tuhan, terus menerus setia, maka kita akan menikmati janji Tuhan. Kita akan menuai apa yang kita tabur dalam rangka ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita akan menuai, kita akan menikmati masa depan itu. Itulah hidup
masa kini. Yang jauh lebih jauh lagi Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk masa kekekalan. Oleh sebab itu saya katakan kita fokus kepada Tuhan, kita fokus kepada Allah kita yang punya kendali yang menentukan kehidupan ini. Karena kita punya hidup kekekalan, masa depan kekekalan, dan masa depan kekekalan ini diberikan Tuhan tatkala kita terus menerus setia dan taat kepada Tuhan. Ke depan, mengarah ke masa datang, kita akan berkumpul kembali dengan anggota, keluarga, teman yang sudah mendahului kita. Nah ini saudara sekalian, kita mengarah ke masa depan. Kita memang semasa COVID ini, pandemi ini, beberapa saudara kita, ada anggota keluarga kita yang telah dipanggil Tuhan. Tapi karena kita percaya dan bersama-sama dengan Yesus, maka suatu kali kelak saudara dan saya akan bersama-sama lagi dengan dia. Kita akan berkumpul lagi bersama-sama dengan dia di rumah Bapa kekekalan yang indah, yang tanpa air mata dan tanpa sakit dan derita. Kita akan berkumpul kembali di masa akan datang tepat pada waktu yang Tuhan rancang. Itulah masa depan kita, masa depan saudara dan saya. Dan demikian Bapak Ibu sekalian pelajaran bagi kita dari firman Allah ini. Jangan menghayal hidup masa lampau. Jangan lagi kita menghayalkan apa yang terjadi, wah indahnya masa lampau karena sudah berlalu. Kita tidak lagi menghayal wah susahnya masa lampau karena sudah berlalu. Hari ini tidak sama dengan hari kemarin. Hari ini tidak akan sama dengan hari esok. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua, jangan menghayali hidup masa lampau kita. Kita fokus kepada masa depan. Kita fokus kepada Yesus yang berjanji menyertai kita dan akan menolong kita dari hari ke hari. Yang berikut, pelajaran bagi kita. Jangan mau diajak hidup masa lampau. Jangan. Hidup masa lampau berarti mengingat-ingat masa lampau. Jangan lagi kita mau. Kita buang, kita tinggalkan pemikiran, ingatan-ingatan masa lampau kita. Kita fokus kepada masa depan yang telah Tuhan janjikan bagi kita. Lebih pada itu, yang kita lakukan Bapak sekalian, mari kita berbuat secara maksimal. Sekarang kalau kita masih ada kesempatan, kita berikan waktu kita, berikan kemampuan kita, berikan apa yang ada pada kita berikan apa yang dapat kita buat untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama dan untuk bangsa dan negara secara maksimal. Berbuat maksimal di masa kini di dalam kehidupan kita. Karena pada waktunya kita tidak dapat lagi berbuat maksimal. Yang berikut apa yang kita buat menjadi pelajaran kita. Gunakan waktu dan kesempatan untuk kebaikan. Kita gunakan kesempatan, kita gunakan waktu untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan yang terbaik, untuk melakukan yang terindah, untuk yang memuliakan Tuhan dan untuk mengagungkan. Sekarang waktunya untuk kita melakukan kebaikan, hal-hal yang terbaik dan indah. Terakhir, pelajaran bagi kita dan peringatan bagi kita. Mengingat masa lampau, saya katakan tadi tidak menguntungkan, tetapi merugikan saudara dan saya. Mengingat masa lampau, masa lalu kita tidak ada untungnya, tidak ada manfaatnya. Yang ada hanya merugikan kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Yang ada menyusahkan kita mengarungi kehidupan ini. Yang ada hanya membuat kita terdiam dan terduduk dan kita hanya berputar-putar dengan situasi dan keadaan yang ada. Maka saya katakan tidak menguntungkan dan merugikan saudara dan saya. Bapak Ibu sekalian, saya berharap kita tidak mengingat masa lampau, tetapi kita mengarah ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Janji Tuhan menyertai, janji Tuhan akan menolong, janji Tuhan akan memberkati kita, janji Tuhan akan memelihara saudara dan saya. Firman Allah katakan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku akan menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Saudara sekalian, mari kita gunakan kesempatan untuk Tuhan dan untuk sesama. Tuhan berkati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah. Bila Tuhan tolong, Tuhan pimpin kami untuk mengingat, memahami, mencerna firman Allah.
Bila setiap kata dan kalimat yang kami dengar, Tuhan meteraikan dalam pikiran hati kami. Sehingga kami fokus ke depan. Kami menggunakan kesempatan yang ada untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan dan sesama. Untuk melakukan yang bermanfaat bagi sesama dan bagi diri kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Berkati semua kami, tolong semua kami dan tuntun semua kami. Berkatilah firman Allah, berkati semua kami yang mendengar dan melakukan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saya akan membacakan warta Jemaat Gereja Kristus Indonesia Jemaat Shalom, Minggu 8 Agustus 2021. Yang pertama, kami mengucapkan selamat berbakti kepada seluruh jemaat, secara khusus kepada jemaat yang baru pertama kali berbakti bersama dengan kami melalui online. Yang kedua, kebaktian hari ini secara virtual dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Sajamuddin Aguma MA. Kami atas nama jemaat mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang ketiga, diberitahukan kepada jemaat bahwa hari ini, Minggu tanggal 8 Agustus 2021, akan diadakan persembahan khusus untuk misi. Seluruh jemaat diharapkan mempersiapkan diri dan ambil bagian. Tuhan Yesus memberkati. Diberitakan kepada jemaat bahwa minggu depan tanggal 15 Agustus 2021 akan diadakan persembahan khusus untuk diakonia. Seluruh jemaat diharapkan mempersiapkan diri dan ambil bagian. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang berikutnya diberitakan kepada jemaat bahwa pembangunan pastori sedang terhenti karena dana belum ada. Dana yang dibutuhkan tahap pertama sekitar 140 juta rupiah. Kita perlu bertolong-tolongan dengan uang atau material. Wujud bertolong-tolongan kita dapat diserahkan ke panitia atau ditransfer ke nomor rekening BRI 0418 01 0000667562 atas nama GKRI Shalom Taman Cibodas. Atas kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang berikutnya yang ketujuh, KPM melayani dan mengembangkan pos PI. Sebab itu KPM mendukung dan membayar angsuran tempat ibadah pos PI di Pontianak. Jemaat diharapkan ambil bagian baik melalui doa dan persembahan serta membeli beras KPM. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kemudian yang berikutnya diingatkan kepada kita semua bila masuk dan berada di lokasi gereja bahkan keluar rumah agar memakai masker. Kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih. Yang berikutnya diberitakan kepada jemaat bagi yang belum mengembalikan perpuluhan dan menyerahkan persembahannya dapat ditransfer melalui bank dan diantarkan ke gereja, dititip kepada Nibe, Andreas, dan atau Tuti. Perpuluhan dan persembahannya dapat ditransfer melalui BRI di nomor 0418010000747566 atas nama GKRI Shalom Taman Cibodas Tangerang, atau BCA di nomor 7130513641 atas nama Pendeta Sajamuddin Agumai. Tanda transfer dikirimkan kepada Pendeta Yunus dan Andreas agar dapat dimasukkan dalam warta. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan minggu lalu, minggu tanggal 1 Agustus 2021, dapat dilihat di dalam yang di-share oleh TU Gereja oleh Andreas ya. Lalu yang berikutnya, anggota jemaat yang berulang tahun minggu ini, yang pertama Bapak Joso Umanon Manik, tanggal 8 Agustus, Anggita Margareta Tampu Bolon, tanggal 8 Agustus. Gembala sidang, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian jemaat diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan berdoa syafaat dan sekaligus menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan masih mendengar doa kami dan Tuhan mau mengabulkan doa kami. Oleh sebab itu kami sebagai umat Tuhan, baik kami yang ada di rumah kami masing-masing berseru kepada Tuhan, memohon dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau peliharakan umat Tuhan dari kehidupan mereka hari ke hari. Semua umat Tuhan dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit dan yang sakit disembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, biarlah Tuhan tolong, Tuhan peliharakan bangsa kami. Jauhkan, buang pikiran-pikiran dari anak-anak bangsa kami yang akan menyusahkan seluruh rakyat bangsa kami, yang tidak mensejahterakan bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, tolong Bapak Presiden dengan jajarannya dalam rangka untuk membangun mensejahterakan seluruh rakyat bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jauhkan dari rancang-rancangan yang jahat, jauhkan dari pikiran-pikiran yang jelek, pikiran yang tidak mensejahterakan seluruh rakyat bangsa kami oleh yang anak-anak bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan untuk umat Tuhan yang melaksanakan ibadah pada hari ini, baik di kota maupun di desa, secara tatap muka ataupun online, biarlah Tuhan tolong mereka semua. Dan biarlah ibadah itu meneguhkan, menguatkan dan memampukan semua umat untuk setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan memohon, biarlah apa yang diminta umat Tuhan di tempat mereka masing-masing tolong dikabulkan. Karena hanya Tuhan yang dapat mengabulkan dan memberikan apa yang mereka minta. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan untuk jemaat kami yang sakit, biarlah Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Yang lemah Kau kuatkan, yang tak berdaya Engkau mampukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pembangunan pastori yang terhenti sekarang oleh karena dana yang terhenti. Oleh sebab itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan memberkati dan Tuhan yang melanjutkan tepat pada waktunya sehingga tempat itu dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk Tuhan yang sudah menolong umat Tuhan sehingga dalam seminggu ini mereka ada yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk Joso Umanon Manik, untuk Anggita Tampu Bolon. Kami doakan mereka, biarlah Tuhan tolong lagi mereka di tahun yang baru. Tuhan sudah tolong di tahun yang lalu, Tuhan juga akan tolong lagi di tahun yang baru ini. Berkati mereka, bimbing mereka, tuntun mereka, mampukan mereka untuk mendengar firman Allah dan melakukan firman Allah serta setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua kami yang ambil bagian melayani dalam minggu ini, sehingga kami semua dikuatkan, disanggupkan, dan kami diberkati dan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah yang sudah kami dengar, dan Tuhan sudah berjanji akan mengabulkannya dan akan memberikannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Umat Tuhan, arahkanlah pikiranmu dan hatimu kepada Tuhan. Kita lakukan firman Allah dalam hidup kita sehari-hari, serta terimalah berkat Allah. Maka kasih karunia daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati, memelihara, menolong saudara-saudara
dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.